Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mawaddah. Saya dari kelas 6A mata kuliah MPPH yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon, Hutapea SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam penelitian, yakni yang pertama penelitian eksploratory, yang kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga penelitian eksplanator. Dan disusul nanti selanjutnya membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, itu adalah skripsi, magister tesis, dan doktoral. Nah, baik, kita masuk ke yang pertama, itu adalah penelitian hukum secara eksploratory. Nah, penelitian hukum secara eksploratory merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelajahi dan memahami suatu fenomena hukum yang masih baru, belum terungkap atau kurang dipahami secara mendalam. Penelitian ini seringkali dilakukan sebagai tahap awal untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu masalah hukum. Tujuan utama penelitian eksploratory ini adalah yang pertama, menemukan ide-ide baru mengenai suatu fenomena hukum. Yang kedua, memperoleh pemahaman awal tentang suatu masalah hukum. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah hukum. Lalu yang keempat, membuka kemungkinan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Nah, metode yang umum digunakan dalam penelitian eksploratory yang pertama itu ada studi literatur. Ini adalah melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen hukum lainnya. Ada juga wawancara, itu melakukan wawancara dengan para ahli hukum, praktisi hukum, atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dan terakhir ada observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena hukum yang diteliti. Nah, penelitian eksploratory tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab akibat. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi awal untuk memahami suatu fenomena hukum yang masih belum jelas. Hasil penelitian eksploratory dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam seperti penelitian deskriptif atau eksplanatory. Sebagai contoh, penelitian eksploratory dapat dilakukan untuk menjelajahi dampak dari perkembangan teknologi terhadap hukum. Penelitian ini akan mencari informasi awal tentang bagaimana teknologi memengaruhi hukum dan mengidentifikasi variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah ini. Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih fokus pada dampak spesifik dari teknologi terhadap hukum, seperti dampak teknologi terhadap privasi atau hak cipta. Nah, selanjutnya kita masuk ke penelitian hukum secara deskriptif. Ini adalah satu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat tentang suatu fenomena hukum. Penelitian ini menjelaskan fakta-fakta, proses, dan hubungan yang terjadi dalam suatu fenomena hukum. Nah, tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah 1. Membuat gambaran yang jelas dan komprehensif tentang suatu fenomena hukum. 2. Menjelaskan bagaimana suatu fenomena hukum terjadi. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena hukum. Metode yang umum digunakan dalam penelitian deskriptif, pertama ada studi literatur, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber hukum yang seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Lalu ada observasi, ini melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena hukum yang diteliti. Wawancara, melakukan wawancara dengan para ahli hukum, praktisi hukum, atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dan terakhir ada survei, melakukan pengumpulan data dari sampel masyarakat untuk mengetahui persepsi dan pengalaman mereka terkait dengan fenomena hukum yang diteliti. Nah, penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Penelitian ini akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa,
mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi durasi proses penyelesaian sengketa, dan menganalisis efektivitas proses penyelesaian sengketa. Hasil penelitian deskriptif dapat digunakan untuk memahami lebih dalam tentang suatu fenomena hukum dan memberikan dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih fokus pada analisis dan solusi terhadap masalah hukum yang diteliti. Nah, masuk ke jenis penelitian hukum yang ketiga, ini ada penelitian hukum secara eksplanatori. Nah, kalau yang pertama tadi eksploratory dan yang ini adalah explanatory. Nah, untuk yang explanatory ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel hukum. Penelitian ini mencari jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena hukum tersebut terjadi. Nah, tujuan utamanya itu adalah satu, menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara variabel hukum. Yang kedua itu menjelaskan mekanisme yang menyebabkan suatu fenomena hukum terjadi. Yang ketiga memprediksi kemungkinan terjadinya suatu fenomena hukum di masa depan. Metode yang umum digunakan dalam penelitian eksplanatori itu adalah metode kuantitatif. Nah, ini menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Metode ini cocok untuk menguji teori dan menggeneralisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Kemudian ada metode kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam tentang proses dan mekanisme yang mendasari hubungan sebab akibat. Metode ini cocok untuk mempelajari fenomena hukum yang kompleks dan sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian eksplanatori memerlukan landasan teori yang kuat dan hipotesis yang jelas untuk diuji. Penelitian ini biasanya dilakukan setelah peneliti memiliki pemahaman yang cukup tentang topik yang diteliti. Sebagai contoh, penelitian eksplanatori dapat dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat kejahatan dengan tingkat pengangguran. Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan. Hasil penelitian eksplanatori dapat digunakan untuk memahami lebih dalam tentang suatu fenomena hukum, menemukan solusi untuk masalah hukum, dan mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif. Penelitian hukum eksplanatori memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum karena membantu kita memahami lebih dalam tentang hubungan sebab dan akibat dalam hukum dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk masalah hukum. Nah, itu tadi adalah macam-macam penelitian yang sudah saya jelaskan. Lalu lanjut, ini membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister, dan doktoral ini. Kemudian baru saya akan memberikan perbedaan dari ketiganya. Nah, yang pertama ini adalah penelitian hukum pada jenjang sarjana, ini disebut juga skripsi. Nah, penelitian hukum pada jenjang sarjana, khususnya dalam bentuk skripsi, merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk menapaki dunia penelitian ilmiah. Skripsi menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum secara sistematis dan ilmiah. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai penelitian hukum pada jenjang sarjana ini. Yang pertama itu adalah tahapan penelitian. Di tahapan penelitian ini kita ada pemilihan topik. Nah, tahap ini sangat krusial karena menentukan arah penelitian. Mahasiswa perlu memilih topik yang menarik, relevan dengan bidang studi hukum yang ditekuninya, dan memiliki potensi untuk dikaji lebih dalam. Lalu yang kedua itu rumusan masalah. Nah, setelah kita menemukan topik, selanjutnya kita akan merumuskan masalah penelitian ini secara spesifik dan terarah. Biasanya di rumusan masalah ini menjadi kerangka acuan dalam mencari jawaban dan solusi atas permasalahan yang dikaji. Lalu ada tinjauan pustaka. Tahap ini melibatkan pencarian dan analisis literatur terkait topik penelitian.
Mahasiswa harus membaca buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teori, konsep, dan pendekatan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, ini adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Atau data sekunder, data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian. Lalu analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dan kritis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Metode analisis data dapat berupa analisis kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Lalu ada penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis data, mahasiswa menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan mendukung argumen yang dikemukakan. Dan penulisan skripsi. Hasil penulisan ditulis dalam bentuk skripsi yang memuat bab-bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kemudian penutup. Yang kedua, ini ada jenis penelitian hukum. Penelitian hukum deskriptif. Ini yang pertama itu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena hukum secara sistematis dan akurat. Yang kedua ada penelitian hukum eksplanatori, bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma hukum. Terakhir itu penelitian hukum empiris, menggunakan data empiris untuk menguji teori hukum atau mengkaji dampak penelitian hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, metode penelitian. Ini ada metode yuridis normatif, metode yuridis sosiologis, metode yuridis historis, dan metode yuridis komparatif. Nah, dalam penelitian itu terdapat juga etika, di mana mahasiswa harus memperhatikan etika penelitian seperti yang pertama itu objektivitas, menghindari bias dan kepentingan pribadi dalam penelitian. Yang kedua itu integritas, menghormati sumber data dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga kerahasiaan, ini menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari responden. Nah, ini yang kelima itu adalah peran dosen pembimbing. Dosen pembimbing berperan penting dalam membantu mahasiswa dalam setiap tahapan penelitian. Dosen pembimbing memberikan arahan, bimbingan, dan kritik konstruktif untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan penelitiannya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Penelitian hukum pada jenjang sarjana ini merupakan proses kompleks dan matang. Namun dengan memahami tahapan, jenis, metode, dan etika penelitian, mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat. Contohnya ini adalah skripsi menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori hukum dan menjadi bekal untuk memasuki dunia profesional di bidang hukum. Selanjutnya ini masuk ke penelitian hukum pada jenjang magister itu disebut juga tesis. Penelitian hukum pada jenjang magister yang diwujudkan dalam bentuk tesis merupakan tahap lanjutan dari penelitian sarjana yang tadi itu skripsi. Tesis menuntut mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam, analisis yang lebih kritis, dan kontribusi yang lebih substansial terhadap bidang ilmu hukum. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada karakteristik penelitian tesis. Itu yang pertama itu tingkat kedalaman. Tesis menuntut analisis yang lebih mendalam dan kompleks dibandingkan skripsi. Mahasiswa diharapkan mampu menggali permasalahan hukum secara lebih luas, mengkaji berbagai teori dan perspektif, serta menghubungkan teori dengan realitas. Yang kedua adalah kontribusi ilmiah. Tesis diharapkan memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu hukum. Kontribusi ini bisa berupa pengembangan teori, penyempurnaan metode penelitian, atau penyelesaian permasalahan hukum yang belum terpecahkan. Yang ketiga itu adalah keterampilan penelitian. Mahasiswa magister dituntut untuk menguasai berbagai metode penelitian termasuk metode kualitatif, kuantitatif, dan gabungan keduanya. Mereka juga harus mampu mengolah dan menganalisis data secara profesional. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan menulis. Tesis ditulis dengan standar ilmiah yang tinggi, dengan struktur dan bahasa yang formal dan akademis. Mahasiswa harus mampu menyusun argumen yang logis, sistematis, dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Yang kedua adalah tahapan penelitian tesis. Itu ada pemilihan topik. Pemilihan topik tesis harus lebih spesifik dan fokus dibandingkan skripsi. Mahasiswa harus memilih topik yang memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Ini untuk tesis lebih luas dan mendalam. Mahasiswa harus mengkaji berbagai literatur termasuk buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lalu ada kerangka teori. Tesis harus memiliki kerangka teori yang kuat untuk mendukung analisis dan argumentasi. Mahasiswa harus memilih teori yang relevan dengan topik penelitian dan mampu menjelaskan fenomena hukum yang dikaji. Lalu metode penelitian. Ini harus sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Mahasiswa harus menjelaskan secara detail metode yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode pengujian hipotesis. Lalu ada pengumpulan data, analisis data, lalu masuk ke pembahasan. Pembahasan ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka teori yang telah dipilih. Lalu ada kesimpulan dan saran. Nah, lalu kita akan masuk ke penelitian hukum pada jenjang doktoral, itu ada disertasi. Nah, penelitian pada jenjang ini merupakan puncak dari perjalanan akademis dalam bidang hukum. Disertasi menuntut mahasiswa untuk menunjukkan penguasaan ilmu hukum yang mendalam, kemampuan berpikir kritis dan analitis yang tajam, serta kontribusi orisinal yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Sama, di sini ada juga karakteristik penelitiannya. Yang pertama itu adalah tingkat kedalaman kompleksitas. Disertasi menuntut analisis yang jauh lebih mendalam dan kompleks dibanding tesis. Nah, di sini diharapkan mampu menggali permasalahan hukum secara komprehensif, mengkaji berbagai teori dan perspektif dan dari berbagai disiplin ilmu, serta menghubungkan teori dengan realitas hukum secara sistematis dan kritis. Ada kontribusi ilmiah yang signifikan, kemampuan penelitian dan metodologi, serta kemampuan menulis ilmiah, kemampuan berkomunikasi ilmiah. Lalu tahapan penelitian disertasi. Sama saja seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini adalah pemilihan topik, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, pembahasan, dan terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, setelah saya jelaskan dari ketiganya, maka sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya, yaitu di fokus penelitiannya. Skripsi ini berfokus pada pengenalan dan pemahaman dasar tentang suatu masalah hukum. Skripsi biasanya membahas topik yang relatif sederhana dan terfokus pada satu isu hukum tertentu. Kalau tesis itu berfokus pada analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap suatu isu hukum. Nah, di tesis ini biasanya membahas topik yang lebih kompleks dan melibatkan analisis teori dan realitas hukum secara terintegrasi. Disertasi berfokus pada pengembangan teori baru, penyempurnaan metode penelitian, atau penyelesaian permasalahan hukum yang rumit. Disertasi biasanya membahas topik yang sangat spesifik dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Di kedalaman analisis, skripsi ini dilakukan cenderung lebih deskriptif dan kurang mendalam. Mahasiswa biasanya hanya menganalisis teori hukum yang relevan dengan topik penelitian dan mengkaji beberapa sumber hukum. Di tesis, analisis yang dilakukan ini lebih mendalam dan kritis. Mahasiswa diharapkan mampu mengkaji teori hukum secara komprehensif, menghubungkan teori dengan realitas hukum, dan menganalisis berbagai perspektif. Di disertasi dilakukan lebih mendalam dan kompleks. Ini mengkaji teori hukum secara kritis, mengembangkan teori baru, menguji hipotesis, dan memberikan solusi yang inovatif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Di kontribusi ilmiahnya, skripsi ini relatif lebih kecil. Skripsi biasanya hanya memberikan pemahaman dasar tentang suatu masalah hukum dan tidak selalu menghasilkan temuan baru yang signifikan. Di tesis ini sedikit lebih besar karena di sini analisisnya sudah lebih mendalam dan mengkaji teori dan realitas hukum secara terintegrasi dan menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum. Di disertasi ini lebih signifikan karena di sini ada pengembangan teori baru, penyempurnaan metode penelitian, atau memberikan solusi yang inovatif terhadap permasalahan hukum yang rumit. Nah, di metode penelitiannya itu skripsi ini cenderung lebih sederhana dan terfokus pada analisis yuridis normatif. Kalau tesis di sini lebih beragam, termasuk analisis yuridis normatif, yuridis sosiologis, yuridis historis, dan yuridis komparatif. Juga diperkenalkan dengan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau disertasi digunakan sangat beragam dan inovatif. Nah, mahasiswa diharapkan menguasai berbagai metode penelitian termasuk metode kualitatif, kuantitatif, dan gabungan keduanya.
Mereka juga harus mampu menggunakan perangkat statistik yang canggih dan menerapkan metode penelitian yang inovatif. Dan kemampuan yang dibutuhkan. Kalau skripsi ini membutuhkan kemampuan yang dasar dan memahami teori hukum, menganalisis sumber hukum, dan menulis karya ilmiah. Kalau tesis itu sedikit lebih tinggi karena di sini mereka sudah menganalisis data dan menulis karya ilmiah yang lebih kompleks. Kalau disertasi sangat tinggi dalam memahami teori hukum karena mengkaji berbagai perspektif, menguji hipotesis, dan menganalisis data secara kompleks, dan menulis karya ilmiah yang orisinal. Nah, penelitian hukum pada jenjang sarjana, magister maupun doktoral memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal fokus kedalaman, kontribusi, dan metode penelitian. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kompleks dan mendalam penelitian yang dilakukan. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai materi yang telah saya jabarkan tadi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.